Pak Ustadz. Saya juga terima kasih sama Pak Ustadz. Allah juga salah satunya ini saya dipertemukan di rumah Pak Ustadz gitu. Dapat bimbingan juga. Iya. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan ini jadi terapi buat saya, juga kekuatan buat saya. Iya. Dan juga buat orang-orang yang mendoakan saya di dalam room ini juga. Iya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah ya Mbak ya. Insya Allah dengan gabung room ini Mbak Cesi juga mendapatkan keberkahan kan gitu. Mbak Cesi juga mendapatkan keberkahan kan gitu. Jadi selama ikut room saya, perasaan Mbak Cesi bagaimana? Sebelum sama sesudah mengikuti. Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah saya kemarin juga kan diskusi sama Pak Ustadz, ketenangan yang saya dapatkan gitu, terus pikiran saya juga terarahnya ke hal-hal yang positif gitu, nggak kayak sebelum saya mengikuti bengkel ini. Saya benar-benar putus asa, saya benar-benar mau selesai hidup saya gitu, karena saking gak kuatnya ternyata. Pas saya ikut pertama kali aja itu saya udah ngerasa saya nggak sendirian. Ya. Saya ada orang-orang yang mau mendoakan saya gitu. Iya, itu menjadi kekuatan Mbak Cesi. Mbak Cesi waktu pertama naik itu kan banyak sekali yang mendoakan Mbak Cesi toh. Sampai iya, betul Pak Ustaz. Banyak teman-teman yang mendoakan Mbak Cesi. Ya, dengan doa teman-teman itu Mbak Cesi menjadi kuat dan insya Allah nanti tidak lama lagi menjadi keberkahan buat Mbak Cesi. Seperti itu. Ya, amin Pak Ustaz. Jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam kan gitu. Ya sudah, jalani kehidupan ini, apapun kehendak Allah tetap kita jalani kan gitu. Masalahnya begini Mbak, di dalam kehidupan ini bukan hanya kita yang susah saja yang mengalami penderitaan seperti ini kan gitu. Iya. Bahkan orang kaya pun itu juga mengalami penderitaan juga Mbak. Orang yang sudah berkelimpahan itu mengalami penderitaan juga. Kita nggak tahu penderitaannya macam apa itu. Setiap kita hidup di dunia ini ada saja yang membuat depresi, memberikan sedih hati itu kalau masa-masa sedang diuji Allah itu ada saja. Itu nggak peduli orang nggak punya duit, nggak peduli gimana, nggak peduli itu orang kaya. Orang kaya pun juga merasakan seperti yang kita rasakan kan gitu. Cuma kita nggak tahu yang dihadapi mereka apa. Kenyataannya orang kaya pun banyak yang mengakhiri hidupnya kan gitu. Iya betul Ustaz. Ya itu dipikir-pikir. Jadi semua orang itu memang menghadapi situasi yang seperti ini kan itu. Setiap orang itu pasti menghadapi situasi yang seperti ini. Cuma problemnya kan macam-macam kan gitu. Tapi nanti yakin kok. Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah itu nanti memberikan sesuatu yang tidak kita duga gitu loh Mbak. Jadi ya, betul. Besok misalkan sudah bisa bangkit, bisa sukses, ini bisa untuk kita ingat-ingatkan, oh saya waktu di keadaan seperti ini saya tidak menyerah seperti itu. Saya tidak menyerah, saya tetap berjuang. Ini kan termasuk perjuangan toh Mbak. Kita hidup di dunia ini kan perjuangan. Saya pun juga dulu pernah berada di posisi Mbak Cesi itu pernah. Ibaratnya saya mau menangis nggak bisa keluar air mata kan gitu. Mau teriak yang sekenceng-kencengnya nggak bisa nangis saya. Nggak bisa keluar air mata, nggak bisa nangis. Cuma berhenti di sini saja. Itu pernah saya juga. Saya juga dari penjuru arah mengejar saya terus, itu juga pernah saya di posisi Mbak Cesi itu saya pernah. Jadi saya tahu yang Mbak Cesi rasakan itu saya tahu karena saya pernah kan gitu. Tetapi yakin saja Mbak, jalani dulu. Nanti kalau badai sudah berlalu, insya Allah berkah Mbak. Yang penting jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Kemarin saya sampai ya putus asa Pak Ustaz, tapi saya ambil wudhu, saya sholat maghrib. Saya sholat maghrib tunggu sampai sholat isya. Itu tiba-tiba anak saya yang bungsu Pak Ustaz,
nyamperin saya ke musola gitu, terus meluk saya gitu sampai dia nangis. Nggak tahu dia nangis karena ngelihat saya nangis mungkin Pak Ustadz ya. Tapi dia duduk di pangkuan saya, terus di situ saya sadar, ya Allah, kalau saya sampai terjadi kenapa-napa anak saya gitu, nggak nggak tega, mungkin Allah menyadarkan saya lewat anak saya juga gitu Pak Ustadz ya. Makanya itu yang bikin saya, oh saya kuat. Saya dimaki-maki itu udah jadi resiko saya, karena saya di sini saya yang salah gitu. Saya terima gitu. Bahkan ini aja mau beliau mau datang silakan, saya bilang mau datang silakan gitu. Nanti saya kasih alamat gitu. Iya gitu, dihadapi Mbak. Jangan lari dari masalah, dihadapi kan gitu. Cuma kita cara ngadapinya bagaimana, kita siapkan mental kita. Kalau kita dimaki-maki, kita dimarah-marah, ya sudah, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya terima ya Allah. Insya Allah berkah Mbak. Ya Allah, Amin Pak Ustadz. apapun rasa sakit, tapi kan gitu. Cuma kita cara ngadapinya bagaimana, kita siapkan mental kita. Kalau kita dimaki-maki, kita dimarah-marah, ya sudah, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya terima ya Allah. Insya Allah berkah Mbak. Ya Allah, Amin Pak Ustadz. apapun rasa sakit ini juga kehendak-Mu ya Allah, seperti itu. Saya terima ya Allah. Saya terima rasa sakit ini ya Allah. Saya berusaha untuk ikhlas ya Allah, seperti itu Mbak. Saya berusaha untuk ikhlas jalani, dan Mbak Cesi harus kuat ya, jangan sampai putus asa, harus kuat. Yang diingat anak-anak terus kan, anak-anak harus kita ingatkan gitu. Semangat bangkit berjuang untuk anak-anak, insya Allah nanti bisa bangkit. Iya Pak Ustadz, saya juga itu nonton video di YouTube yang Pak Ustadz suruh itu. Iya. Ya, saya nonton itu, saya resapi gitu. Jadi terapi juga buat saya gitu. Iya. Alhamdulillah, kalau ketenangan, tenang gitu. Cuman kalau lagi repotnya itu pas mereka nelpon gak berhenti gitu, rasanya tuh astagfirullahaladzim. Saya sampai matiin telepon, matiin data gitu, nyalain lagi, matiin lagi. Kan percuma gitu, kalau saya angkat juga yang saya dengar cuman marah-marah gitu. Takutnya malah jadi dosa buat mereka gitu. Tapi kalau misalnya saya ngejawab juga serba salah Pak Ustadz gitu. Makanya lebih baik saya nggak angkat sama sekali teleponnya. Ada orang yang mau bantu saya dari pihak keluarga gitu, tapi beliau juga belum ada katanya, tapi masih diusahakan. Mudah-mudahan Allah kasih jalan saya lewat ya siapapun orang baik gitu. Bukan saya berharap pada manusia, cuman di sini saya berharap kalau memang ada jalannya dari Allah, saya ditolong oleh keluarga atau siapapun gitu. Tetap saya bersyukur sama Allah gitu, karena oh ini keajaiban dari Allah buat saya gitu. Yang penting di sini saya berusaha untuk tenang, ikhtiar tetap saya jalankan, doa juga saya terus berusaha gitu Pak Ustadz. Oh iya. Yang penting itu Mbak, yang penting Mbak Cesi jangan terlalu panik kan, tetap bergerak, tetap berusaha, seperti itu. Saya bersedia mendampingi kan gitu. Jadi tetap semangat, tetap bergerak, tetap ikhtiar kan itu, tetap berusaha kan gitu. Insya Allah segera nanti mendapatkan jalan. Kita jalan dari Allah tuh nggak tahu Mbak, jalannya bagaimana itu nggak tahu kan gitu. Jalannya bagaimana kita nggak tahu kan gitu. Insya Allah juga nanti berkah lah. Jadi poinnya itu, semakin kita dimarahi, semakin kita diinjak-injak, itu sebenarnya itu Allah ingin kita semakin kuat Mbak, seperti itu Mbak. Jadi ya, jangan putus asa ya. Semakin kita diinjak-injak itu kita semakin berkah gitu. Bikin hati kita seperti itu. Semakin saya dimarah-marah, semakin saya dibentak-bentak, semakin saya
itu menjadikan saya lebih kuat, menjadikan saya lebih berkah ke depannya. Karena saya lebih ikhlas seperti itu. Saya lebih ikhlas, saya lebih sabar seperti itu. Amin, amin Pak Ustadz. Ya, bisa dipahami. Iya, bisa dipahami Pak Ustadz. Saya juga terima kasih sama Pak Ustadz. Allah juga salah satunya ini saya dipertemukan di rumah Pak Ustadz gitu. Dapat bimbingan juga. Iya. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan ini jadi terapi buat saya, juga kekuatan buat saya. Iya. Dan juga buat orang-orang yang mendoakan saya di dalam room ini juga. Iya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah ya Mbak ya. Insya Allah dengan gabung room ini Mbak Cesi juga mendapatkan keberkahan kan gitu. Mbak Cesi juga mendapatkan keberkahan kan gitu. Jadi selama ikut room saya, perasaan Mbak Cesi bagaimana? Sebelum sama sesudah mengikuti. Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah saya kemarin juga kan diskusi sama Pak Ustadz, ketenangan yang saya dapatkan gitu, terus pikiran saya juga terarahnya ke hal-hal yang positif gitu, nggak kayak sebelum saya mengikuti bengkel ini. Saya benar-benar putus asa, saya benar-benar mau selesai hidup saya gitu, karena saking gak kuatnya ternyata. Pas saya ikut pertama kali aja itu saya udah ngerasa saya nggak sendirian. Ya. Saya ada orang-orang yang mau mendoakan saya gitu. Iya, itu menjadi kekuatan Mbak Cesi. Mbak Cesi waktu pertama naik itu kan banyak sekali yang mendoakan Mbak Cesi toh. Sampai betul Pak Ustadz. Banyak teman-teman yang mendoakan Mbak Cesi. Ya, dengan doa teman-teman itu Mbak Cesi menjadi kuat dan insya Allah nanti tidak lama lagi menjadi keberkahan buat Mbak Cesi seperti itu. Ya, amin Pak Ustadz. Berkah juga buat mereka yang mendoakan saya, termasuk Pak Ustadz yang membimbing saya. Iya Mbak. Ya, sekarang dibikin tenang, dibikin bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat ya Mbak ya. Yang penting coba bersyukur dulu. Saat ini kalau di luar ini kan misalkan ada perang kan seperti saya. Iya Mbak. Ya, sekarang dibikin tenang, dibikin bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat ya Mbak ya. Yang penting coba bersyukur dulu. Saat ini kalau di luar ini kan misalkan ada perang kan seperti itu lebih ngeri lagi Mbak. Tekanan seperti itu, melihat anak yang ketakutan itu coba dilihat terus ya, supaya hati kita bisa bersyukur dengan keadaan ini dan energi negatif itu bisa hilang dari tubuh, berkurang dari tubuh kita, dan energi positif itu bisa masuk gitu. Energi positif bisa masuk. Ya. Halo. Ya Pak Ustadz. Ya, itu coba dilihat dulu bagaimana kita ya gimana hidup ini ya. Kalau sedang bersyukur mendapatkan kenikmatan itu kan mudah toh Mbak. Kalau ini bengkel hati kan berusaha kita bagaimana bersyukur dalam keadaan kita menderita kan gitu. Intinya itu. Kalau kita bisa bersyukur dalam keadaan menderita, janji Allah itu ya kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Derajat kita dinaikkan kan seperti itu. Iya Pak Ustadz, amin. Ya jangan terlalu panik, dijalani saja. Kalau kita mentalnya kuat ya sudah, semakin kita menderita nanti akhirnya juga semakin berkah kan gitu. Ya Mbak ya. Ya sekarang gitu dulu ya, besok sambung lagi. Kalau ya Pak Ustadz. Ini kan bukan acara konsultasi sebenarnya. Ini kan saya masih kerja. Iya Pak Ustadz. Tetapi karena saya tadi melihat Mbak Cesi, jadi saya berhenti kerja dulu kan. Saya temenin Mbak Cesi dulu kan gitu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah luangkan waktu buat saya ya. Dan buat teman-teman di bawah juga terima kasih. Ya. Kesempatan saya di sini buat bergabung sama Pak Ustadz dan terus dapat bimbingan dari Pak Ustadz.
Ya, Terima kasih Pak ya, Ustadz. ya. Besok kalau saya live jam 10 ikut ya. Ini saya beberapa hari ini memang nggak bisa live karena saya pekerjaan saya banyak ini, sibuk sekali saya. Ini karyawan. Iya, saya cari-cari dari kemarin Pak Ustadz nggak ada gitu. Wah, saya sibuk sekali. Ini saja karyawan sudah pulang ini. Saya harus kerja sendiri, saya terusin sendiri toh ini. Udah malam kan gitu. Iya Ya, Pak Ustadz. ya enggak apa-apa sambil ngobrol-ngobrol kan gitu. Yang penting saya doakan besok Mbak Cesi sukses. Yang penting sekarang kuat, jangan putus asa. Amin, gitu. amin, Allahumma amin, Kuat, amin. jangan putus asa. Amin ya rabbal alamin. Selalu Mbak, air putih bacakan Al-Fatihah selalu diminum. Sering-sering nggak apa-apa kalau itu ya. Iya, itu dijalankan Pak Ustadz. Ya, biar Pagi-pagi ya, bangun tidur saya ya, laksanakan. biar semakin kuat ya Mbak ya. Seperti itu ya. Iya betul Pak Ustadz. Ya ini berhubung sudah malam Mbak Cesi istirahat dulu ya. Besok jam 10 Iya Pak saja. Ustadz. Besok jam 10 kalau saya minta Mbak Cesi naik ya.